Hari ini kita jalan-jalan lagi di hutan deket rumah sih, nggak jauh-jauh. Nah, terus tadi kita sempet panen raspberry liar. Karena raspberry itu kan bagus banget ya buat kesehatan. Terus ditambah liar pula. Kalau liar itu kan berarti dia nggak pakai pupuk buatan, terus nggak pakai disemprot sama pestisida kayak gitu kan. Dan ternyata rasanya itu manis banget, lebih manis daripada kalau aku beli di luar sana ya, atau di farmer market. Walaupun mereka bilang biologi atau natural, non-GMO, tetap aja rasanya beda. Nah, terus negatifnya itu nyamuknya banyak banget. Nyamuk di Kanada itu gila banget, gede-gede banget, kayak gajah ya, ibaratnya itu nyamuk gajah kali ya kalau di Indonesia. Pokoknya kalau gigit itu bentolannya setengah mati lah, dan mereka banyak banget, entah kenapa banyak sekali di sini. Alright guys, hari ini rencananya aku mau ngebahas seputar jealousy sama comparison. Jealousy itu kan cemburu, terus comparison itu membandingkan diri kita sama teman yang lain misalnya atau orang lain. Nah, itu sebenarnya nggak baik. Sebaiknya kita membandingkan dengan diri kita sendiri. Intinya hari ini kita harus jauh lebih baik dari hari kemarin. Everything is happening now anyway, right? Tapi semua orang itu sepertinya gampang banget untuk terjerumus masuk ke dalam perasaan atau pikiran dulu ya, pikiran itu kemudian ke perasaan itu. Nah, kemudian kita semua tahu kalau ketika kita merasa atau berada di low vibration ya, itu kan termasuknya perasaan yang di low vibration, itu berarti kita sedang menarik si buntung, bukan menarik masa depan yang kita inginkan. How you think become how you feel become how you behave, ya kan? Nah, sayangnya nggak banyak orang yang ngomongin ini, bahwa ternyata everything that fire together, wire together. Artinya kan segala sesuatu yang kita terus-terusan dilakukan, itu lama-lama akan menjadi program masuk ke alam bawah sadar kita. Nah, kalau udah menjadi program, ya itu udah menjadi diri kita gitu. Siapa kita yang sebenarnya itu ya seseorang yang cemburuan lah, yang jealousan lah, yang suka compare diri kita sama orang lain. Jadi intinya kita harus unprogram tipe itu yang ada di diri kita, dan kemudian masukin program yang baru. Nah, halo semuanya, namaku Desi dan selamat datang di Kunci Hidup, di mana biasanya aku akan ngomongin seputar the law of attraction dan juga spirituality. Nah, hari ini aku mau ngebahasnya seputar spirituality ya, atau lebih tepatnya gimana caranya kita bisa unprogram, uninstall perasaan cemburu sama perasaan comparison itu. Wait a second. Helicopter. It's paramedic. Aku nggak tinggal deket airport, cuma memang akhir-akhir ini banyak sekali helikopter paramedik kayak gitu, bawa orang sakit kayak gitu kali ya. Cara yang pertama itu adalah ketika kita merasa cemburu terhadap seseorang, kita lihat dengan mindset mau belajar dari dia. Jadi instead of ngelihatnya sambil bete, sambil marah, kita ngelihatnya gini, dia itu jauh lebih baik dari aku, itu apanya ya yang bikin dia bagus, coba deh aku pelajari. Nah, nanti kalau misalnya hal-hal itu kita catat ya di buku kecil kayak gini ya, kita tulis satu persatu, nanti kita ikutin, oh ternyata dia mungkin lebih baik, lebih sopan, lebih halus, lebih sabar, apapun itu guys. Pokoknya nanti kita tulis di buku dengan usaha sekeras mungkin mencari yang kebaikannya yang kita bisa ikutin, yang kita akan tiru. Yang kedua itu ada hubungannya sama dopamin juga. Jadi ini, ketika kita melihat sesuatu yang bagus, seseorang, teman kita, saudara kita, siapapun lah ya di sekitar kita yang lebih berprestasi, kita puji dia, kita bersuka cita atas kebaikan atau kelebihannya dia. Jadi aku sempat tinggal lama di Thailand untuk pekerjaan, tapi nggak jadi tinggal di sana lama karena bosku yang di Bali nggak mau kehilangan aku, nggak mau transfer aku ke Thailand. Anyway, di sana itu kalau Hmong, di dalam Hmongnya itu juga ada ya, walaupun mereka Hmong itu mereka masih suka ada rasa jealous kayak gitu, cemburu. Nah, biasanya mereka akan mengucapkan kalimat anumotanabun, artinya itu saya bersuka cita atas jasa-jasamu. Nah, kita nggak harus ngikutin kalimat itu juga ya, karena kita kan bukan Hmong. Mungkin bisa dicarikan kalimat yang sesuai dengan kepercayaan masing-masing mungkin, atau tradisi masing-masing, terserah. Yang intinya itu bersuka cita dan menghargai kebaikan apa yang mereka miliki atau mereka lakukan. Wow, look at that, mosquito attacking me. Aku dengar suaranya, nyeh.
and they attacking me. Guys, lihat nih, nyamuknya gede banget. Gede banget gak sih? So big. Oh my god, nyamuknya banyak banget. Sorry Mr. Mosquito, but you kind of eating me alive here. Cara yang ketiga itu aku pelajari dari Susan Gisman. Jadi dia itu dulu sebagai militeri angkatan udara, senior militeri angkatan udara di Amerika, yang kemudian dia menjadi mystic teaching untuk mediumship sama channeling kayak gitu. Nah, kebetulan aku belajar channeling dari beliau ya. Langsung ya, berguru langsung sama dia dan dibimbing sama dia. Kalau misalnya kamu merasakan jealous atau perasaan yang tidak nyaman aja, apapun itu, cuma aku bisa terapkan di jealous juga ya. Kalau aku sih lebih ke perasaan yang lain. Bayangkan ada cahaya putih seperti balon ya, bubble, yang keluar dari tempat lain, misalnya dari kanan atas, terus kamu tutup matamu, terus kamu bawa dia ke kepala, terus nanti dia turun scanning semua badanmu itu, semuanya di scanning, terus nanti lama-lama kamu ada di lingkarannya itu, di dalam bola itu ya, bola yang bercahaya warna putih. Cahaya putih itu kan artinya love, feeling love. Nah, terus integrate, fokus sama bernafas. Nah, ketika bernafas, aku akan merasa, kalau teman-teman udah cobain meditasi yang bernafas itu yang dasar itu ya, ketika kita menghembuskan nafas itu akan merasa kayak ada sesuatu yang hot feeling ya, hangat keluar dari badan kita kan, energi keluar dari badan kita. White light itu tadi akan keluar ke badan kita 1 meter. Nanti kita ambil nafas lagi, terus kita semburkan atau dorong lagi sampai 2 meter, 3 meter, terus kemudian satu ruangan di dalam rumah kita, kemudian satu wilayah, satu pulau, sampai satu bumi kita kelilingi kayak gitu. Jadi intinya kita sending love feeling, good feeling ke seluruhnya. Nah, ketika kita melakukan hal tersebut, perasaan itu langsung hilang sama sekali. Misalnya kita punya perasaan yang nggak nyaman sama, misal nih ya, cobain deh, ada teman-teman ngerasa nggak nyaman sama mertua, walaupun bukan perasaan jealous ya, entah apalah, pokoknya perasaan yang nggak nyaman, atau musuhan, atau ketemu musuhnya misalnya, atau ketemu mantannya yang mungkin tidak selesai dengan baik. Lakukan hal itu aja, langsung ngumpet, misalnya nggak mau diliatin sama dia, atau duduk aja, duduk diem, langsung bayangin cahaya putih naik dari atas turun ke badan kita, terus kita tiba-tiba di dalam bola itu, putihnya blup gitu ya di dalamnya, jadi dia ada di lingkaran kita. Nah, ketika kita berada di dalamnya, itu berarti kita yang punya kontrol kan, langsung kita hembuskan sampai menyentuh ke orang tersebut. Lihat aja ya, secara magic ya, aku sebenarnya kalau bilang magic itu kan kesannya klinik, kesannya itu kayak nggak ada pendidikan ya. Ini katanya senior militeri angkatan udara loh ya, jadi dia mystic teacherku. Kali, don't do that, the mosquito will attack you, okay? Don't bother them. Sedangkan Susan Gisman itu kan bukannya orang yang tidak berpendidikan kan, dia itu pendidikannya cukup tinggi ya, senior militeri angkatan udara kan. Nah, dia ini yang mengajarkan cara ini, dan cobain aja, pasti akan terlihat hasilnya, karena energi itu nyata, vibrasi itu nyata. Nah, kita sending high vibe ke orang lain, itu akan didapetin atau pasti melihat hasilnya, atau akan bereaksi gitu, hasilnya pasti ada. Nah, yang nomor 4 ini aku sering sekali lakukan, dan ini sebenarnya yang pertama kali aku lakukan. Jadi dulu waktu aku kerja, banyak orang ya sekitarku kalau ngeliat orang yang baru itu mereka selalu iri, dengking, ngomongin jelek kayak gitu kan. Jadi aku ingat waktu itu ada seorang cowok, dia itu datang, masih muda banget, pakai mobil yang kecil itu, aku nggak ngerti deh, mini apa ya, pokoknya mobil mewah yang kecil, aku nggak ngerti mereknya apa, karena buat aku nggak penting, tapi buat orang-orang dari sekitarku itu lagi hit banget, lagi semua orang pengen punya mobil yang seperti itu. Aku adalah langsung tanyain sama orangnya, bagaimana cara dia mendapatkan apa yang dia dapetin. Aku langsung datang ke cowok itu, langsung aku, dia ternyata orangnya baik banget, kenalan, namaku Desi, namaku bla bla bla. Terus ya udah aku, bro, aku tanya dong, gimana lu bisa punya mobil bagus kayak gini, lu kan masih muda gitu kan. Terus ujung-ujungnya ketahuan kalau dia punya usaha kayak gitu, mamanya punya bisnis. Terus kalau aku kirim tamu ke dia, nanti aku bisa dapat komisi. Pokoknya intinya ujung-ujungnya aku malah dapat rezeki aja. Jadi koneksi yang baru kayak gitu kan. Nah,
Itu nomor 4 ya, tanyain langsung sama yang bersangkutan. Kenapa dia bisa sukses atau kenapa dia bisa punya sesuatu yang kamu inginkan. Biasanya orang sukses itu nggak sombong kok, dia pasti murah hati untuk membagikan rahasianya, karena orang yang sukses biasanya kan dia udah nggak haus lagi sama materi. Jadi buat dia itu sebenarnya tujuannya itu cuma satu, gimana caranya dia bisa ngajakin orang lain atau membuat orang lain merasakan apa yang dia rasakan. Nah, yang nomor 5 itu adalah kita ganti pola pikir kita atau mindset kita. Jadi biasanya kita merasa cemburu terhadap seseorang itu karena kita berpikir bahwa seseorang itu mendapatkan apa yang kita inginkan dengan cara yang gampang, atau dengan cara yang kebetulan, atau jatuh dari langit, atau dengan cara yang curang misalnya, atau sesuatu yang tidak lazim dan lain-lain. Padahal kita nggak tahu ya, semua orang itu pasti punya struggle ya, pasti ada aja kesusahan yang mereka alami, pasti ada aja pengorbanan yang mereka jalani. Kalau kita berpikir bahwa semua orang itu punya penderitaannya masing-masing, otomatis ketika kita melihat orang itu sukses, yang ada itu kita merasa bahagia juga, kita ikut seneng jatuhnya, bukannya cemburu, bukannya jealous terus apa ya, compare diri kita sama dia, tapi yang ada tuh bawaannya tuh pengen meluk aja gitu. Ikut seneng kayak gitu kan, walaupun nggak kecipretan atau nggak ada hubungannya sama sekali, bahkan nggak kenal, tapi ikut seneng aja. Alright guys, seperti biasa jangan lupa like videonya karena aku banyak digigit nyamuk. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye for now.